Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Ulandari, NIM 2019-143239, dosen pengampu Sylvia Lara Syaflin MPD, mata kuliah Konsep Dasar IPA SD2. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran yang berjudul Bagian dan Fungsi Organ Tubuh Manusia. Bagian dan fungsi organ tubuh manusia. Organ tubuh adalah seluruh anggota tubuh manusia, baik organ dalam maupun organ bagian luar tubuh manusia. Berikut beberapa organ tubuh manusia. 1. Kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah bagian dari sistem pencernaan yang mengarah dari mulut ke perut. Esofagus kadang-kadang disebut dengan tenggorokan. Tenggorokan itu adalah lorong berotot yang dimulai pada tenggorokan atau faring. Fungsi utama esofagus adalah untuk membawa makanan yang tertelan dari cairan ke perut. Ketika seorang makan atau minum dan menelan, sphincter di bagian atas esofagus yang biasanya tertutup hingga terbuka dan memungkinkan material untuk melewatinya. Bagian-bagian kerongkongan. Secara histologi, struktur jaringannya esofagus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Bagian superior. Sebagian besar otot penyusun esofagus pada bagian ini adalah otot rangka yang bekerja secara sadar atau dapat dikendalikan. 2. Bagian tengah esofagus terdiri dari otot campuran dari otot rangka dan otot halus. 3. Bagian inferior atau bawah esofagus adalah otot penyusunnya adalah otot halus yang bekerja tanpa kita sadari atau tidak dapat dikendalikan. 2. Pankreas. Pankreas adalah organ kelenjar pada sistem pencernaan yang terletak di bawah permukaan lambung. Pankreas merupakan organ kelenjar yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu 1. Sebagai organ endokrin atau mengeluarkan hormon, 2. Sebagai organ eksorin atau mengeluarkan enzim. Fungsi pankreas sebagai organ eksorin, di saat makanan keluar dari lambung akan menuju ke duodenum atau usus 12 jari. Duodenum kemudian menghasilkan hormon kolesistokinin yang merangsang pankreas untuk mengeluarkan enzim-enzimnya atau getah pankreas melalui ductus pancreaticus. Fungsi pankreas sebagai organ endokrin, pankreas manusia memiliki pula Langerhans yang berperan dalam menjalankan fungsi endokrin pankreas. Bagian-bagian pankreas. 1. Kepala pankreas merupakan bagian terluas dari pankreas yang menempel pada usus halus. 2. Leher pankreas, bagian yang terletak di antara kepala dan badan pankreas dengan panjang sekitar 2,5 cm. 3. Ekor pankreas, bagian akhir dari pankreas. Ekor pankreas terletak di perut kiri dan berbentuk agak meruncing. 4. Saluran pankreas atau ductus pancreaticus merupakan saluran yang keluar dari pankreas dan bermuara di usus halus. 3. Faring. Faring adalah bagian asal sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Kata ini terutama dipakai dalam kalangan ilmu kedokteran. Fungsi primer faring artinya menjadi saluran alat pencernaan yang membawa kuliner asal rongga mulut sampai ke esofagus. Bagian-bagian faring. 1. Nasofaring adalah bagian faring yang terletak pada bagian belakang rongga hidung, lebar dan panjang masing-masing berkisar antara 2-4 cm. 2. Orofaring. Orofaring merupakan bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut. 3. Laryngofaring merupakan bagian paling akhir faring. Bagian ini dapat dilewati udara maupun makanan. 4. Uterus. Uterus atau yang juga kita kenal dengan sebutan rahim adalah organ kompleks yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pada wanita. Fungsi utama dari uterus adalah sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan dari hasil pembuah sel ovum oleh sel sperma. Bagian-bagian uterus. 1. Fundus uteri. Fundus uteri adalah bagian atas uterus yang mirip dengan kubah. 2. Uterus juga berfungsi untuk mengalirkan darah ke organ seksual selama berhubungan intim. 3. Uterus juga dapat mempermudah proses persalinan dengan kontraksi otot penyusunnya.
4. Komponen penyusun dari uterus dapat membantu organ lain seperti kantung kemih, usus, tulang pelvis untuk menjalankan fungsinya. 5. Kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan kelenjar yang terletak di dalam rongga dada atas dan memiliki fungsi utama untuk memproduksi sel limfosit T. Fungsi timus adalah salah satu bagian penting dari sistem kekebalan tubuh adalah sekelompok sel darah putih yang dikenal sebagai limfosit. Secara khusus, salah satu sel aktif terlibat dalam kekebalan adalah sel T. Kelenjar timus terdiri dari dua bagian utama, yaitu 1. Korteks. Korteks kelenjar timus merupakan bagian luar yang disusun oleh limfosit dan sel epitel retikular yang akan berhubungan dengan bagian medula. Korteks merupakan tempat awal terbentuknya sel T. 2. Medula. Pada bagian medula, sel epitel retikularnya lebih kasar, sedangkan sel limfositnya lebih sedikit. Pada bagian medula juga ditemukan hasal corpus, yaitu struktur seperti sarang yang merupakan tempat berkumpulnya sel epitel retikular. Medula merupakan tempat pembentukan sel T lanjutan. 6. Gigi. Gigi adalah bagian keras yang terdapat di dalam mulut dari banyak vertebrata. Mereka memiliki struktur yang bervariasi yang memungkinkan mereka untuk melakukan banyak tugas. Fungsi gigi. 1. Gigi seri adalah gigi yang terdiri dari satu akar yang berfungsi untuk memotong dan mengerat makanan atau benda lainnya. 2. Gigi taring. Gigi taring adalah gigi yang terdiri dari satu akar yang berfungsi untuk mengoyak makanan atau benda lainnya. 3. Gigi geraham adalah gigi yang terdiri dari dua akar yang berfungsi untuk menggilas dan mengunyah makanan atau benda lainnya. 4. Gigi gerahan adalah gigi yang terdiri dari tiga akar yang berfungsi untuk melumat, menghancurkan, menghaluskan, dan mengunyah makanan. Bagian-bagian gigi. 1. Korona atau mahkota gigi. Korona atau biasa disebut puncak gigi yaitu bagian yang tampak dari luar. 2. Kolum atau leher gigi adalah bagian gigi yang berada di dalam gusi yang terlindungi dan merupakan batas antara mahkota dan akar gigi. 3. Radix atau akar gigi adalah bagian gigi yang ada di dalam rahang dan tertanam. 7. Otak. Otak merupakan pusat sistem saraf pada vertebrata serta banyak beberapa invertebrata lainnya. Otak manusia ialah struktur pusat pengaturan yang mempunyai volume sekitar 1350 cc serta terdiri dari 100 juta sel saraf atau neuron. Fungsi otak adalah mengatur serta mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan juga fungsi tubuh homeostasis, contohnya seperti detak jantung, keseimbangan cairan tubuh, tekanan darah, serta suhu tubuh. Bagian-bagian otak. 1. Otak besar adalah bagian yang membedakan perbedaan antara otak manusia dengan otak binatang. Adanya otak besar dapat manusia berpikir, berbicara, mengingat, mengendalikan pikiran, dan berbicara. 2. Otak kecil. Fungsi utama sebagai mengontrol gerak dan keseimbangan, membantu belajar dan mengingat kemampuan motorik. 3. Batang otak merupakan bagian otak yang terletak di depan, cerebellum, dan di bawah otak besar. Pada saat pengontrolan gerakan sadar, batang otak merupakan jalur yang harus dilalui impuls untuk mencapai bagian otak besar. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.